Abang ini kan kemarin diancam-ancam ini Bang ya? Iya. Mau dikejar-kejar kan Bang? Iya. Itu Abang takut apa enggak sih Bang? Enggak, Bang. Saya sudah terbiasa tidak takut dengan siapapun. Ya. Kecuali sama Sang Pencipta saya. Dia ngancam, terus saya telepon balik, kamu di mana? Saya datang. Saya datang, nggak usah kamu ini. Kamu di mana? Saya datang. Saya tidak ada menyinggung korps apapun. TNI, Polri, Kopassus, Brimob, saya sangat cinta. Kalau abang mau berdamai, ya nggak ada masalah. Kalau mau berdamai, tapi kalau suruh saya minta maaf, seumur hidup saya nggak akan minta maaf. Nggak akan. Ya aku dipanggil, Pak Prabowo bilang, Pak Prabowo sering nonton saya, beliau bilang, ini ada beberapa orang yang ada di situ. Beliau peluk saya, dia bilang, Bang, saya suka sama abang. Abang ini berani, jujur, dan cerdas. Saya harus menghentikan orang-orang kayak begini. Yang akan menghancurkan negara saya, bangsa saya, anak cucu saya. Bang Sylvester, ini kita akan membahas mengenai pertama adalah sepak terjang abang ya selama ini ya. Kedua kan banyak mencuat nama abang ini nih dalam beberapa persoalan yang sedang rame di tanah air ya. Salah satunya adalah abang ini lagi dicari-cari sama orang. Kita nggak tahu persoalannya apa, tapi lagi dicari-cari sama orang. Banyak, tapi Bang. kalau kita baca di berita ini sedang dicari-cari sama Majen Sunarko ini. Persoalannya apa sih Bang? Dengan Pak Majen Sunarko ini Bang, coba cerita Bang. Sebenarnya menurut saya dengan purnawirawan ya, si Pak Sunarko itu adalah bahwa saya sebagai anak bangsa memperingatkan agar Pak Sunarko ini tidak mengadu domba dan menghancurkan bangsa saya, anak cucu saya, negeri kita tercinta dengan cara-cara yang dilakukan yaitu akan menduduki MPR, DPR dan melakukan revolusi, ya kan, dalam hal ini untuk pemaksulan wapres kita Mas Gibran. Dan kita lihat bahwa Pak Sunarko ini memaki-maki Pak Jokowi, ya kan, bilang Pak Jokowi PKI komunis dan sebagainya, ada itu, Bang, membohongi bangsa kita, iya. Dan juga Pak Sunarko ini mengatakan saya tidak sudi dipimpin oleh seorang kan Mas Gibran. Jadi kembali lagi Bang, intinya apa yang dikatakan saudara Sunarko ini, ya kan, sudah ada unsur tindak pidana dan makarnya loh, ya kan, menduduki DPR, mau melakukan revolusi, terus ada unsur pencemaran nama baik terhadap pribadi seseorang, ya kan, ya bilang tadi tidak mau dipimpin oleh terus Pak Jokowi dibilang PKI dan sebagainya lah. Dan kembali lagi kita tahu latar belakang Sunarko ini adalah orang yang dulu waktu Pilpres 2019 yang memimpin semacam demo hingga mengakibatkan chaos ya. Hampir waktu chaos. Itu bagaimana ada serangan dengan ambulans pakai batu, terus ada juga senjata api, ya kan, di situ juga Sunarko dituduh menjadi tersangka daripada penyelundupan senjata api waktu itu yang dari Aceh, ya kan. Nah, makanya ketika waktu habis Pilpres 2019 itu kan dia termasuk yang memimpin nih, ya kan. Dia berorasi di situ dan intinya kan kita chaos, Bang. Ada korban jiwa di situ. Nah, saya sebagai anak merah putih, saya harus menghentikan Bang, orang-orang kayak begini. Yang akan menghancurkan negara saya, bangsa saya, anak cucu saya. Saya nggak mau ketika ada kudeta, terus ada revolusi. Kalau yang mati yang tua-tua bangka laki-laki sih biarin aja lah. Tapi kalau yang meninggal atau mati ini menjadi korban adalah bayi-bayi kita, perempuan-perempuan kita. Saya akan di depan untuk itu Bang. Saya nggak mau itu. Ya, makanya saya keras memperingatkan kepada saudara Sunarko, saya akan cukur kumis kamu. Tapi kan di sini kan nggak ada Bang, saya melakukan pelanggaran pidana kan. Apa yang saya lakukan dalam rangka memperingatkan, hai Pak Tua, ya kan, Anda sudah uzur. Berbuatlah kebaikan untuk bangsa kita. Jangan Anda mau menghancurkan hanya karena
Anda mempunyai ambisi politik, baik pribadi atau golongan, untuk mengganti pemerintah yang sah hingga menghancurkan republik ini. Padahal kita harus tahu juga bahwa Sunarko ini dan kawan-kawan ini adalah tim sukses dari calon presiden Anies Baswedan, Bang. Mereka kalah gitu loh. Harusnya kan legowo. Ya kalau ya perbaiki diri lah gitu loh. Minta lagi restu rakyat nanti di 2029. Kita fight lagi melawan Prabowo Gibran. Jadi omong kosong kalau mereka bilang mereka mau menyelamatkan Pak Prabowo, sedangkan mereka sendiri bukan pendukung Pak Prabowo. Itulah Bang yang saya bilang tadi. Sebelum itulah kemarin lagi Sunarko ini bersama Soeharto. Nah, Soeharto ini siapa nih? Purnawirawan juga. Ya. Jadi ada Purnawirawan Soeharto dan Sunarko. Mereka ini yang kemarin, ya kan Bang, setelah Pilpres tanggal 14 Februari 2024, ya kan, dan 1 bulan kemudian sudah mulai ada quick count yang menyatakan bahwa Prabowo Gibran 02 menang. Secara quick count loh Bang, belum. Tapi mereka sudah menggeruduk KPU dan meminta KPU membatalkan Pilpres dan harus Pilpres ulang karena ada kecurangan Bang. Ya kan? Tapi kan sekarang kalau kita mau lihat masalah pemilu Bang, ini kan udah selesai. Mulai dari awal gitu loh. Mulai dari pencalonan Mas Gibran, keluarlah MK apa namanya? Gugatan 90 garis miring PPU, ya saya lupa ya. Ya. Itu kan di situ kan dikabulkan gugatan oleh saudara Almas itu. Itu kan sudah beres Bang. Ini masalah yang dulu ini kan? Iya, jadi yang masalah pencalonan Wapres ini. Iya, saya kan mau mengatakan begini, bahwa kembali lagi kan mereka ini mau memaksulkan Mas Gibran. Tentunya setelah itu ujungnya muaranya akan mengkudeta Pak Prabowo, menurunkan Pak Prabowo, Bang. Gitu. Ya, jadi begini Bang, sebentar Bang. Yang membuat surat permohonan pemakzulan ya, permintaan pemakzulan ke DPR kan tadinya ini kan para purnawirawan ini kan mintanya kepada langsung ke presiden pada waktu itu kan. Awal presiden nggak ditanggapi. Saya yang bilang mereka Bang, saya yang menganjurkan mereka ke DPR. Kemudian akhirnya mereka menyurati DPR MPR ya. Nah, jadi mereka lah yang kemudian membuat surat permohonan pemakzulan ya, permintaan pemakzulan terhadap Wapres Gibran ya. Itu kalau boleh tahu Bang, kalau Abang bisa dapat data dari dalam tuh isinya apa sih Bang? Saya ini kan minta agar biar Pak Prabowo dan Mas Gibran ini menunaikan semua janji kampanyenya. Karena saya wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dan saya punya utang moral kepada bangsa saya, karena kemarin saya ikut berkampanye Bang. Ikut menyusun strategi kampanye, ikut belusukan, ikut mendampingin Pak Prabowo dan Mas Gibran kemana-mana juga. Yang saya nggak mau, orang-orang yang ini sudah kalah Bang. Ya kan? Ini orang yang kalah nih. Iya kan? Harusnya kalian, ya sudah legowo. Belum ada loh Bang. Di seluruh dunia saya lihat, orang kalah itu sampai setahun itu masih belum bisa move on. Jadi yang Abang lihat apa nih, mereka ini? Ya barisan sakit hati. Ya udah selesai gitu loh. Pilpres udah selesai, ya kan? Jangan lagi kalian mau adu domba. Jangan kalian lagi bikin kerebutan, Bang. Nah, mereka nggak bisa kemarin waktu di KPU, yang saya bilang tanggal 19 April 2024, mengeruduk KPU itu nggak berhasil, ya kan? Terus mereka melakukan gugatan 01 dan 03 di MK. Abang masih ingat kan waktu itu kan? Yang menang 02. Harusnya kan di sini kalian bertempur gitu loh, Bang. Di forum persidangan ini, forum pengadilan ini kan. Kan kalian menuduh ini ada bansos, ada kecurangan. Buktikan. Gitu loh Bang. Kan kalian punya pengacara di 01 nih yang hebat-hebat. Refli Harun segala macam itu. Ya kan? Kan ada 01, ada 03. 03 ini gabung ini. Hebat-hebat juga Bang. Kenapa kalian jadi bodoh gitu loh, gak bisa membuktikan Bang? Ya kan? Kan katanya kalian hebat, kalian pintar, buktikan dong. Secara hukum, secara konstitusi. Singkat cerita, kalahlah ini. Kalahlah. Terus kembali lagi Bang, mereka ada gugatan lagi di Petun. Ya, perpanjangan lah. Kalah di MK ke Petun. Kalah lagi. Kalah lagi. Sekarang ini kan kita melihat bahwa kita mempunyai tantangan baik di internal Indonesia maupun luar negeri ini, tantangannya sangat berat Bang. Mengenai situasi geopolitik internasional yang tidak menentu dan tidak baik-baik saja. Bagaimana ada perang Soviet, Ukraina, terus perang Israel, Irak, Palestina, ya kan kemarin India dan juga
Pakistan, bagaimana Trump menaikkan tarif impor gitu loh, ya kan? Dan bagaimana Bang sekarang ini kan kita harus tahu bahwa ini benar-benar negara-negara ini sekarang ini mempunyai egois nasionalismenya sendiri-sendiri Bang. Dia mau agar dia punya produksi kekayaan alam itu buat rakyatnya dulu. Nggak mau dibagi-bagi ke orang lain kan. Jadi di sini kan tantangan ini sangat besar. Pak Prabowo dan Mas Gibran ini perlu dukungan kita semua. Kenapa orang-orang ini yang notabene kemarin kalian sudah kalah, mau mengganggu terus gitu loh Bang. Sebagai anak bangsa merah putih, saya nggak mau itu. Apalagi saya wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saya harus menghentikan ini Bang. Bukan saya memfitnah mereka atau saya bikin pidana ke mereka, kan nggak ada. Betul. Saya hanya bilang saya akan cukur kumis Sunarko. Di situ kan kalau menurut saya tidak ada pidananya Bang. Ya. Kecuali saya bilang, orang ini harus diapain begitu, ada unsur pidananya, ini lain cerita. Dan saya tidak ada menyinggung korps apapun. TNI, Polri, Kopassus, Brimob, saya sangat cinta. Ya. Presiden Prabowo saya sangat cinta. Saya anak merah putih. Belum pernah saya menghina korps manapun. Bahkan di situ ada banyak saudara saya, ya kan? Banyak teman-teman saya, banyak juga adik-adik saya, ada juga senior-senior saya. Buktinya mereka menelpon saya mendukung hampir seluruhnya. Maju terus Abang. Ya. Ya kan? Jangan takut. Karena apa Bang? Saya punya prinsip. Tidak boleh seorang kita yang berbeda-beda ini, agama, suku, ras, dan golongan, itu adalah setara Bang. Tidak boleh seorang pun di Republik ini mengadu domba kita, mengintimidasi kita, membohongi kita. Di negara yang kita miliki bersama. Kita bukan pengontrak. Anda yang Chinese, Anda yang keturunan Arab, Anda yang NTT, Anda yang Maluku, Anda yang Aceh, Anda yang Jawa. Kita pemilik NKRI. Setara. Jadi jangan kita takut Bang untuk menjaga bangsa kita, untuk menjaga merah putih. Dan saya satu orang yang boleh katakan bahwa saya mewakafkan nyawa saya untuk bangsa saya. Nah inilah. Untuk NKRI. Untuk anak cucu saya. Keberanian yang luar biasa ya Bang ya. Purnawirawan ini mencakup seluruh TNI nggak sih Bang? Enggak dong, Oh, ini sebagian enggak. kecil. Sebagian besar apa sebagian yang kecil pendukung, Bang? Sebagian kecil yang mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi ada sekelompok purnawirawan pendukung kalau yang lain-lain Bang, ada Uh-huh. purnawirawan itu yang di Pepabri, Ya. kan? Ada purnawirawan itu yang di PP Angkatan Laut, PP Ya. Angkatan Darat, Ya. Angkatan Udara, dan banyak juga veteran Bang. Jadi mereka juga sama saya juga dekat. Saya juga bikin kerja-kerja Betul. apa Bang? Dulu umpama ada hari ABRI, Ya. saya juga sama mereka bikin acara. Jadi bareng-bareng. banyak kelompok-kelompok purnawirawan. Dan kalau kita mau lihat para veteran perang itu mereka berjuang. Ini yang tidak mengacaukan negara ini Bang. Kalau ini kan hanya sebagian kecil, hanya 200-300 orang. Tapi ini jenderal Bang? Purnawirawan jenderal ini? Atau Kan macam-macam? mantan Bang. Pak purnawirawan jenderal atau perwira tinggi lah ya? Ya intinya mantan yang Bang, saya juga kenal mereka. Ada Ya. yang minta jabatan melalui saya ke Pak Jokowi. Ya. Ada yang dicopet, ngomel-ngomel, malu ke Ya. saya. Ya. Ada juga yang dia mau jadi kepala BIN, Pak Sutioso. Aku yang bantu Bang. Aku yang atur Pak Sutioso ketemu dengan kalangan aktivis, relawan, organisasi masyarakat. Karena waktu itu kan beliau nggak diterima Bang. Ya. Aku bikin acaranya buka puasa bersama di rumah Pak Sutioso di Cibubur. Ya. Terus di restoran Madam Ching di Ya. Menteng Bang. Ya. Bahkan aku mengatur teman-teman itu mensosialisasikan Pak Sutioso karena diminta Pak Jokowi waktu itu suruh bantu Pak Sutioso di Car Free Day, dan saya juga mengantar beliau di dengar pendapat dengan DPR. Jadi hampir sebenarnya mereka ini saya kenal gitu loh. Tapi maksud saya ya sudahlah, kalian berbuatlah kebaikan buat bangsa ini gitu loh Bang. Jangan bikin kegaduhan, adu domba. Itu maksud saya bilang tadi, saya akan cukur kumis Sunarko
dan saya nggak takut gitu. Ya, Bang. jadi abang ini tahu banyak ini di wilayah Purnawirawan ya. Tahu lah. Jadi ini sekelompok kecil Purnawirawan menurut abang ini Kecil ya. lah, Bang. Soalnya gini bang, ini saya potong sedikit ya. Ini bapak saya kan Purnawirawan juga bang, Iya. tapi nggak ikut-ikut bang. Oh iya dong. Iya, bapak saya Purnawirawan tentara juga bang, Iya, iya. almarhum. Iya, iya. Jadi nggak ikut-ikut. Saya, paman saya, kakak saya juga semua purnawirawan juga baik-baik aja. Jadi memang kelompok ini kelompok kecil. Ini kan kabarnya Pak Sutrisno juga sempat ikut di sini kan? Apa Iya. betul bang? Ya sempat, tapi kan udah enggak. Udah enggak ya? Udah Jadi ketemu Mas Gibran juga kemarin. udah ketemu. Sama Jadi Pak Prabowo udah rapi dengan ya. Ibu Megawati udah. Ya. Ya, tapi kita kan enggak melihat ini kelompok Purnawirawan atau apa ya. Kita tidak kemudian berdiskreditkan enggak kan? Enggak. Tapi yang jelas memang posisinya ini ada surat masuk dari kelompok Purnawirawan, sekelompok Purnawirawan ini Ya, kan, kalau- yang notabene adalah pendukung Anies. Anies. Ini menurut abang ya? Yang bener lah. Betul Ini ya. bisa Nah, dicek semua. ya. Bahkan Sunarko ini orang PKS. Oh iya kah? Suratnya kan tanda tangan itu kan, permintaan pemaksulan dengan empat alasan kan? Empat alasan. Empat-empatnya memang kepatutan, ketidakpatutan belum terpenuhi. Persoalan konstitusi sudah selesai, jadi nggak bisa jadi dipakai. Kemudian apa korbannya nggak mempermasalahkan. Iya. Jadi kan selesai juga. Yang terakhir persoalan korupsi. Iya. Korupsinya keluarga Jokowi dan Gibrannya. Tapi ini kan belum ada yang inkrah. Atau Iya. malah belum ada pembuktian sama sekali atau belum ada persoalan. Iya. Jadi dianggap nihil. Iya. Nah, jadi surat ini ketika masuk mau diapakan tuh bang? Oleh DPR tuh bang? Ya kalau menurut saya sih dibuang ke tempat sampah ya Bang. Nah itu kata abang. Iya bener. Karena nggak ada guna Bang. Jadi gini Iya. Bang, DPR ini punya beban untuk legislasi konstitusi itu sangat banyak. Bang. Ya kan PR mereka ini. Ya. Kalau bisa DPR itu menerima keluhan dari rakyat nih. Ya. Ada ketidakadilan masalah investasi bodong. Ya. Saya juga ngurusin, mungkin Ya. Abang juga. Ya. Ada ketidakadilan masalah tanah-tanah rakyat. Ya. Kita sering ngurusin. Ya. Iya kan? Terus ada umpamanya istilahnya masalah-masalah rakyat yang lebih banyak, terus masalah legislasi kayak undang-undang pemilu, ada undang-undang perampasan aset, rancangan undang-undang perampasan aset, uang kartal, undang-undang PPRT, undang-undang kepolisian dan sebagainya ini belum selesai. Gitu loh. Kalau kita melihat tahun yang akan datang ini bahkan akan terus menjadi PR gitu loh. Ya. Lebih baik ini diurusin. Dan apabila para purnawirawan ini, kalau mau benar-benar mereka mendukung bangsa kita, mendukung NKRI, bantu Pak Prabowo Mas Gibran. Untuk apa? Swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, Bang. Harapannya harapannya bang. Ya, Kan? kalau mau mendudukin gedung DPR, Bang, takutnya kita yang repot, Bang. Oh ada yang minta itu Iya, bang? takutnya nanti saya bawa ambulans. Saya punya ambulans, Bang. Gratis, ya kan? Ya kan udah tua-tua ini, Bang. Iya. Nanti saya takutnya kan harus Nggak, bawa oksigen. Begini ya bang, kan? sebenarnya kalau menduduki DPR kan udah pernah dulu kan, tapi itu kan mahasiswa bang. Ya, ini kalau ini kan mereka ini kan. Makanya kan kita repot, Bang. Oh iya. Sebentar napas ngos-ngosan lagi harus kita kasih Ya. infus oksigen lagi gitu loh. Ya. Saya susah ngomongnya juga ini kan. Tapi memang dulu saya dudukin DPR bang. Iya, Mahasiswa iya. 98 tuh saya Iya, aktivis pimpinan dulu 98 di UI kan gitu. Cuman ya kemudian kalau kemudian kita dudukin lagi kan buat apaan juga kalau Iya. negaranya sudah berjalan sesuai konstitusi. Iya. Gitu kan bang? Iya. Gitu. Jadi ya sudah mending kita sama-sama. Tapi abang nggak bisa narik kawan-kawan purnawirawan itu untuk gabung kerja bareng gitu atau gimana? Jadi Bang? waktu itu, Bang, saya ada namanya salah satu purnawirawan itu waktu itu saya berdiskusi di TV. Ya. Terus saya bilang sama beliau kan, udah usia lah. Saya bilang, Pak, Bapak besok mau masukkan Gibran, habis itu terjadi revolusi, ya kan? Yang jadi korban perempuan-perempuan kita dan bayi-bayi kita terbunuh, apakah Bapak mau tanggung jawab? Dia nggak bisa diam, nggak bisa jawab. Dia diam aja. Akhirnya saya ketemu lagi di salah satu TV lagi, Bang. Ya. Dia peluk saya, dia bilang, adik benar, gitu loh. Mari kita sama-sama jaga NKRI. Ya sudah, itu. Purnawirawan juga. Ya, abang tersentuh lah dengan ini ya. Iya. Tadinya dia tersentuh dengan abang kan, Iya. dengan omongan abang kan. Iya. Sekarang abang yang tersentuh dengan Iya. dia juga kan. Ini soalnya ekspresinya agak, abang pengen tahu siapa ini bapak ini kan gitu. Abang ini kan kemarin diancam-ancam ini bang ya. Iya. Mau dikejar-kejar kan bang. Iya. Dalam rangka apa kita nggak tahu. Tapi abang emang tampaknya lagi diancam lah ya. Bahasanya sih intimidasi ya. Iya. Itu abang takut apa nggak sih bang? Saya, Iya.
Enggak, Bang. Nggak takut ya? Karena gini, Coba saya coba. ini kan merantau dari tamat SMP, Bang. Oh, dari mana itu Bang aslinya Bang? Saya dari NTT. Nusa Tenggara Timur. Ya, bagaimana kami ini hidup di sana ini, ya dulunya orang tua saya, ya kan waktu masih ada, kakek saya orang tua, kami cukup berada, Bang. Iya. Ya, intinya mereka punya hotel, punya Oh, pabrik, keluarga Abang nih atas ya, nih. pabrik sabun, pabrik minyak dan sebagainya lah, punya ekspedisi kapal dan sebagainya. Terus orang tua saya meninggal, ya otomatis kan selesai kan, Bang. Ya. Ya, saya bersekolah di jalan-jalan yang benar-benar harus sekolah itu dari sungai ke sungai, Bang. Jalannya kami jalan kaki, becek lagi kalau hujan itu kan. Nggak, sepatu, kalau hujan itu sepatu taruh di tas kresek, Bang. Ya. Berjalan kaki nyeker gitu loh. Jadi sengsara sekali gitu loh, Bang. Dan kita lihat sekarang ini setelah Pak Jokowi itu jadi bagus, Bang. Ya kan? Jalan-jalan di wilayah Ya, sana dan ya. saya keluar dari SMP itu ketika orang tua saya meninggal, dua-duanya, saya mau merantau sekolah di Jawa lah, di Ya. Surabaya, naik kapal laut, Bang. Jadi di situ saya udah ambil resiko terburuk apapun dalam hidup saya. Di usia yang saya sangat muda ya. Gitu, Bang. Terus, tapi saya punya keyakinan bahwa saya akan hidup gitu loh, Bang. Ya, karena dari kecil saya udah bisa nyari duit, Bang. Ya. SD kelas 1 itu saya udah Oh, umur 7 tahun itu kelas 1 7 SD itu. tahun, saya jago main, ini nggak apa-apa ya, saya Nggak apa-apa cerita ceritain. aja. Main judi atau main Saya apa tuh Bang? jago main kelereng, Bang. Oh, main gundu. Main gundu, terus main wayang, main karet, Ya. sering menang. Tapi pakai ini, pakai taruhan. Enggak kan, kami menang kan saya ambil semua, Bang. Iya. Itu kan ada biskuit kongguan. Iya. Saya ada punya asisten 2 orang, Bang. Isinya gundu semua itu. Gundu sama karet itu, Bang. Iya, dijual. Nah, mereka kalah, mereka beli ke saya, Bang. Oh iya. Ya kan? Nah, saya dapat duit, saya bagi ini asisten saya 2 Iya. orang. Umur 9 tahun, habis itu malamnya saya bersama saya punya asisten ini jualan kacang goreng, Bang, depan rumah. Iya. Karena ibu saya punya, waktu masih hidup itu punya kios lah, toko Iya. kecil lah Iya. kalau di sana. Iya. Umur 9 tahun saya udah bikin klub sepak bola, Bang. Dan itu kami pergi taruhan juga, Bang, main. Umur 9 tahun. Judi Bang. Jadi kalau menang, berapa perak lah zaman dulu. Iya. Nah, jadi intinya saya tuh punya keyakinan, confidence bahwa saya bisa survive. Makanya saya merantau itu, Bang. Ya, Merantau lah ke Jakarta nih. kalau Surabaya, Bang. Oh, Surabaya, Pulau Jawa lah ya. Pulau Jawa. Sampai di sana intinya pokoknya merantau, saya sekolah. Waktu saya SMA kelas 1, saya sudah punya karyawan, sudah punya usaha. Saya dan teman saya jadi distributor es krim namanya John John sebelum Walls Iya, masuk. iya. Dan itu distributor Jawa Timur, Bang. Ya. Terus saya menyuplai restoran di Surabaya itu ikan, udang. Ya. Terus saya bikin ini, Bang, jualan batu alam, bikin hotel-hotel itu punya car entry, carport rumah-rumah itu, Bang. Ya. Nah, jadi intinya bahwa saya sudah mengambil resiko hidup ini apapun, baik di bisnis maupun di dalam hidup ya, Bang. Ya. Dan dari dulu kan saya juga sering diancam orang gitu loh, Bang. Mau dibunuh lah, tapi bukan karena kesalahan saya gitu loh. Ya. Ya kan? Nah, jadi intinya resiko yang saya sudah ambil ini dari kecil, akhirnya saya sudah terbiasa tidak takut dengan siapapun. Ya. Kecuali sama Sang Pencipta saya. Ya. Gitu loh. Jadi kalau mereka bilang mau gertak-gertak saya, ya bagi saya sih enggak ya. Nah, sekarang ini kan beberapa hari lalu nggak ada. Kemarin-kemarin udah telepon saya, mungkin disebarin kan nomor-nomornya. Saya telepon balik, dia ngancam, terus saya telepon balik, kamu di mana? Saya datang. Saya datang, nggak usah kamu di mana? Saya datang. Habis itu nggak telepon semua. Terus ada yang 2, yang telepon, yang 1, ya 2 orang inilah. Dua-duanya akhirnya mereka bahkan minta maaf ke saya, katanya setelah saya bilang, yang saya lakukan ini bukan saya menjilat Pak Jokowi, Pak Prabowo, atau Mas Gibran. Saya 10 tahun mendukung Pak Jokowi dari tahun 2013 sampai sekarang 12 tahun. Ya kan? Termasuk Mas Gibran waktu wali kota Solo, Bang. Saya tidak pernah mengambil proyek, saya tidak pernah meminta jabatan, dikasih jabatan oleh Pak Jokowi, saya tolak. Ya. Terakhir itu saya mau diangkat jadi komisaris utama Pertamina. Saya tolak gitu loh. Intinya apa yang saya lakukan ini adalah semata-mata
untuk agar saya mau melihat Indonesia ini maju, aman, damai, buat kita semua dan anak cucu kita. Jadi yang saya bilang tadi, ketika ada orang yang mau mengadu domba dan menghancurkan republik ini, saya akan di depan, Bang. Nah, yang 2 orang ini akhirnya mereka bilang ke saya, dia bilang, waduh ternyata abang ini orang baik ya, orang benar. Abang ini sangat merah putih, itu pengakuan mereka. Itu sama seperti Pak Prabowo ketemu saya, beliau juga ngomong yang sama. Ya. Gitu. Apa tuh yang dia omongkan? Ya, aku dipanggil, Pak Prabowo bilang, Pak Prabowo sering nonton saya, beliau bilang, ini ada beberapa orang nih yang ada di situ. Beliau peluk saya, dia bilang, Bang, saya suka sama abang. Abang ini berani, jujur, dan cerdas. Ya saya mau ngomong apa, Bang? Ketika orang yang saya dukung untuk membangun bangsa saya, Pak Prabowo dan Pak Jokowi, sudah senang dengan apa yang saya lakukan, saya mau ngomong apa? Saya akan terus, Bang. Saya akan terus berjuang untuk bangsa saya, untuk anak cucu saya. Ya, apapun risiko akan saya hadapi. Karena saya bilang tadi, saya dari kecil udah yatim piatu dan saya perantauan ini. Jadi saya nggak mau pusing, Bang, gitu. Kecuali saya salah. Siapapun kalau saya salah, Bang, saya akan minta maaf. Jadi kalau ini kayak kemarin, mereka bilang gitu, sampai ada yang nanya, kalau abang mau berdamai, ya nggak ada masalah. Kalau mau berdamai, tapi kalau suruh saya minta maaf, seumur hidup saya nggak akan minta maaf. Nggak akan, Bang. Tapi kalau berdamai, ayo. Tapi dengan catatan ya, Anda harus minta maaf kepada Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Gibran. Dan tidak mau melakukan revolusi ataupun adu domba lagi. Ya. Itu aja, selesai kok. Gitu. Itu harapannya abang ya? Iya. Bang, kalau boleh tahu nih kan abang cerita Pak Prabowo, Gibran, Jokowi. Ini sejauh apa sih hubungannya, Bang? Bisa dijelaskan atau ceritakan masa lalunya bagaimana sampai sebegitu dekat ini, Bang? Kan gini loh, ini kan 2 orang negarawan yang menurut saya, baik Pak Prabowo dan Pak Jokowi, 2 orang negarawan yang saling jatuh cinta. Ya. Bukan lagi bestie, Bang. Mereka ini soulmate seperti Solidaritas Merah Putih. Yang saling jatuh cinta untuk membangun bangsanya sendiri, Bang. Ya. Abang lihat bagaimana Pak Jokowi sangat negarawan, bisa merangkul Pak Prabowo. Pak Prabowo pun sebagai orang yang waktu itu kalah di Pilpres, mau dengan rendah hati dirangkul oleh Pak Jokowi, mau merangkul Pak Jokowi. Ini yang jadi contoh harusnya, Bang. Orang-orang berdua ini. Makanya saya bilang tadi, Bang, kalau abang mau tahu, ini Pak Prabowo di kanan, Pak Jokowi di kiri, Bang. Ya. Di sini merah putih. Ini nggak ada yang bisa merubah saya. Ya. Kecuali pencipta saya, Bang. Ya. Kecuali Pak Jokowi, Pak Prabowo bilang, Silver, mundur, back off. Saya akan mundur. Ya. Gitu, Bang. Jadi saya nggak, intinya saya juga tidak menyerang orang ataupun menghina orang, terus tidak juga, kenapa, Bang? Kalau saya menghina dan menyerang orang berarti ada unsur pidana dong, Bang. Ya. Kita orang hukum, kita tahu itu. Tapi ketika saya memperingatkan orang, ya kan, yang mau menghancurkan dan mengadu domba bangsa ini, yang menghina orang lain, yang menjelekan orang lain tanpa fakta, masa kita harus diam? Kayak abang begini, nggak mungkin kan abang diam, Bang. Harus bersuara kan kita, Betul, kan? betul. Speak up gitu Betul. loh. Kenapa, Bang? Orang lain, Bang, kayak Rizik Syihab aja nih, Bang. Ya kan? Ya. Bagaimana dia maki-maki semua orang. Yang Islam dia maki, yang Kristen dia maki, yang Hindu juga dia maki, ya kan? Sambil bawa golok, pedang dan sebagainya. Tapi ada pengikutnya. Ada yang mengagumi orang-orang kayak gini, Bang. Makanya ini fungsi saya untuk melawan mereka. Gitu. Yang lain bersopan-sopan lah. Ya. Mungkin Abang De Oliva sopan atau yang lain. Biar saya. Ya, saya sering nggak sopan. Oh, Abang nggak sama, cocok. Makanya saya bilang, nggak apa-apa. Saya bilang, yang lain sopan-sopan aja. Ya. Saya yang melawan mereka. Ya. Gitu. Kenapa? Ini buat anak cucu kita, Bang. Buat republik ini. Gitu loh. Ya kan, Bang? Betul, betul. Kalau saya mau jadi orang hanya, apa ya, orang bilang pecundang lah. Atau orang biasa-biasa aja tipu lah, Bang. Betul. Saya pasti akan hidup normally. Ya kan, Bang? Ya. Saya nggak mau melawan yang ini. Ya udah. Apalagi saya di kalangan dikenal kan, Bang? Ya. Tinggal aja cari proyek, Bang. Tinggal aja cari jabatan dan sebagainya.
Kan lebih enak itu. Tapi enggak, Bang. Saya nggak mau bangsa saya, negara saya, anak cucu saya hancur, Bang. Itu, Bang. Karena apa? Tuhan sudah memberikan saya banyak kenikmatan. Mulai saya merantau, ya intinya bahwa kalau mau bilang berhasil juga enggak ya, tapi saya udah cukup, Bang. Secara finansial saya cukup. Saya seorang pengusaha, saya seorang lawyer. Istilahnya apa sih yang orang lain bilang, wah, mau beli mobil mahal ini. Penciptaku mencukupkan, besok saya bisa beli cash. Gitu loh, Bang. Jadi apalagi yang saya harus khawatirkan dalam hidup saya. Saya udah mencapai yang menurut saya dalam hidup saya cukup lumayan. Gitu loh, Bang. Menurut saya. Ya kan? Saya bukan orang yang berambisi, oh besok harus jadi presiden kah, wakil presiden kah, menteri kah, bupati. Enggak, saya enggak itu. Tapi saya merasa cukup karena apa? Saya bisa makan 3 kali sehari, Bang. 1 piring. Dan juga saya punya bisa bermanfaat juga buat banyak orang juga. Jadi kembali lagi, karena prinsip-prinsip ini yang dari kecil juga saya yakini bahwa apa yang prinsip-prinsip yang saya lakukan ini akhirnya bermanfaat buat saya di kemudian hari. Dan sekarang saya merasa saya oke-oke aja, saya nyaman-nyaman aja, saya baik-baik aja. Saya kalau ketemu Pak Prabowo juga guyon-guyon, ketemu Pak Jokowi juga guyon-guyon. Beliau berdua happy, saya juga happy. Gitu loh. Kami orang happy, Bang. Saya orang yang selalu bersyukur dan berbahagia dalam situasi apapun. Makanya ketika orang berpikir saya takut, nangis, ampun, enggak lah, Bang. Itu bukan saya. Makanya itu ada Edi Mulyadi yang ada kemarin podcast sama Intelijen itu, Bang. Saya lupa namanya itu. Mereka bilang, istilahnya ngomongin saya kan, saya harus minta maaf lah. Ya saya bukan Edi Mulyadi, kan dia menghina saudara kita Kalimantan, akhirnya apa dia tuh yang dihina tuh, Bang? Dia bilang waktu itu IKN apa Kalimantan itu tempat orang buang jin. Oh, saya pernah dengar itu. Ada proses hukumnya itu, Bang. Udah masuk penjara 7 bulan dan akhirnya dia ampun-ampun minta maaf. Kau mah pecundang, kau mah konyol, banci. Beda sama saya nih. Laki-laki sejati, Bang, kita, Bang. Petarung kita. Gitu loh. Jadi nggak akan, Bang, gitu loh. Makanya orang-orang ini yang saya bilang tadi, terus mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menciptakan dan memelihara relawan. Padahal itu salah. Kenapa? Makanya saya bilang tadi, Bang, orang-orang ini tidak pernah bicara sama Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, tapi mereka ini merasa lebih pintar dari orang-orang ini secara langsung, Bang. Mengetahui segala macam mengenai pribadinya, situasinya. Jadi ini kan sebenarnya mereka nipu, Bang. Membohongi bangsa kita. Kalau saya kan saya kenal semua orang ini. Ya kan, pernah makan bareng lah, bercanda bareng lah, ya kan, Bang? Nah, Pak Jokowi itu, Bang, jadi fenomena relawan ini, Bang, itu berbeda dengan fenomena waktu Pak SBY membuat skoci-skoci. Abang ingat nggak? Ya, tahu, Bang. Ada tim apa itu, Bang? Ya, macam-macam, Bravo, apa. Nah, itu kan dari pusat. Yang akhirnya turun ke daerah, Bang. Tapi kalau relawan ini, Bang, muncul secara sporadis tanpa ada koordinasi. Spotting gitu ya. Tahu-tahu dia karena waktu itu melihat Pak Jokowi, ya kan, ini orang baik dan benar yang akan memimpin republik ini. Masing-masing muncul. Saya pun, Bang, sebenarnya membuat organisasi namanya dulu Barisan Merah Putih. Terus waktu Pak Jokowi kita rubah jadi Solidaritas Merah Putih. Barisan Merah Putih ini sebelum ada relawan Jokowi, Bang. Ya kan? BMP. Jadi kita ini, Bang, contohnya ada kebakaran, kami turun, ada banjir, ada masalah hukum tanah-tanah tadi itu, Bang. Tanah-tanah masalah itu. Terus termasuk kayak Manohara itu kan, terus ada Siti Hajar, Bang. Siti Hajar ini ART kita yang disetrika di Malaysia. Tahun 2007 kali, udah lupa ya. Jadi Abang ini sudah berkenalan dengan Pak Jokowi ini udah lama banget ini. Cukup lama. Sebelum jadi presiden ini. Sebelum jadi presiden. Masih jadi wali kota. Gubernur DKI Jakarta. Semenjak gubernur ya. Jadi yang saya bilang tadi bahwa organisasi kita ini nggak ada politiknya, Bang, awalnya. Saya pun nggak ikut berpolitik. Nama organisasi apa, Bang? Barisan Merah Putih. Barisan Merah Putih. Ya, setelah dengan Pak Jokowi kita rubah jadi Solidaritas Merah Putih, Solmed. Solmed, Solidaritas Merah Putih. Pimpinannya Abang. Saya, Abang
Sylvester Matutina. Matutina. Ya. Nah, jadi intinya bahwa memang dari awal ini, Bang, kita ini nggak ada kepentingan politik. Gitu. Sampai sekarang pun nggak ada kepentingan Nggak. politik, Bang. Enggak. Kepentingan politik kita adalah mau mendukung orang baik dan benar yang punya hati buat rakyat untuk memajukan bangsa saya, bangsa kita semua. Ya, Itu. ya. Itu kepentingannya. Ya, saya rasa saya sudah bisa paham ya, Bang ya, Iya, iya. poin-poinnya ya. Jadi ya Bang Sylvester ini ternyata adalah orang lama yang bersentuhan dengan Pak Jokowi, Ya. dengan Pak Prabowo juga. Ya. Kemudian tim pemenangan dari Prabowo Gibran kan. Ya. Berarti memang soliditasnya tinggi sekali. Ya. Ya kan ini kan yang penting orang baik, orang benar didukung jadi pemimpin kan begitu. Bang juga sudah ketemu Bang Roy, Ces. Mas Roy, ketemu. sudah. Sudah ketemu ngobrol baik-baik. Sudah ngobrol Ah. dalam Apa selesai. katanya tuh Bang? Kata Ya Roy dia Suryo nih. cengar-cengeri aja, ya kita Oh, ya kan lihat memang aja. gayanya cengar-cengir terus. Cengar-cengir aja. Saya bilang gini, Mas Roy, ngapain sih? Mas Roy udah tua dan Iya. Mas Roy bakal masuk penjara ini, saya bilang. Nggak ada Apa sih yang ampun. diperjuangkan gitu ya? Saya bilang bukan karena ada intervensi ya, Iya. ataupun saya lebih hebat dari Mas Roy, bukan. Hukum ini saya bilang. Kita bicara Iya, hukum. iya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.